Keadilan poligami tergantung pada hati istri masing-masing. Qala Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Qala Allah Azza wa Jalla, qala telah berfirman Allah oleh Allah Azza yang maha perkasa oleh dia Allah, wa Jalla dan yang maha agung oleh dia Allah. Walang tastati'u dan tidak akan mampu oleh kalian an ta'dilu pada sekiranya berlaku adil oleh kalian bainan nisa'i di antara para wanita, yaitu di antara istri-istri kalian, walau harastum walaupun sangat berkeinginan oleh kalian. Fala tamilu maka janganlah condong oleh kalian kullal maili pada setiap kecondongan. Fatadaru lalu meninggalkan oleh kalian pada dia mar'ah, pada dia wanita, kal mu'allaqati yaitu seperti gantungan baju. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-129. Jadi Allah SWT telah menegaskan, telah mengenas bahwa tidak ada manusia satupun, tidak ada satupun manusia yang akan mampu berbuat adil, maksudnya adalah di dalam urusan hati dan cinta. Jadi dalam urusan hati dan cinta, karena hati ini hanya milik Allah SWT, sedangkan cinta itu tergantung setrum masing-masing. Nggak bisa kita misalnya punya anak, punya anak dua lah saja. Itu kemudian cinta yang sama benar-benar itu nggak bisa. Kita punya murid misalnya 2 atau 3, kita mencintai yang sama persis itu nggak bisa. Jadi sebab keadilan tentang hati dan cinta itu kepada siapapun tidak akan mampu, walaupun toh manusia itu sangat berkeinginan. Ya, walaupun sangat berkeinginan, orang-orang soleh itu kan ingin berbuat adil. Ingin berbuat adil ya segalanya, tapi kalau urusan hati dan cinta tidak akan bisa mampu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mampu untuk berlaku adil di dalam urusan hati dan cinta. Karena apa? Rasulullah SAW setelah menikah dengan poligami itu, beliau lebih mencintai Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha daripada istri-istri yang lain. Sebagaimana riwayat an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala, Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Qal Aisyatu. Diriwayatkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qal, telah berkata oleh beliau Amr bin Al-As, beliau berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika? Manakah manusia yang lebih engkau cintai atau yang paling engkau cintai? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Nah ini Rasulullah kan jujur apa adanya. Aisyah. Qala, berkata oleh Amr bin Al-As, minar rijali, dari jenis laki-laki. Faqal, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abuha yaitu bapaknya dia Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qal, kemudian berkata oleh Amr bin Al-As, thumma man, kemudian siapa yang kau cintai? Qal, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab. Fa'adda, lalu menghitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan pada beberapa laki-laki. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 3662, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 3384. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridai Allah oleh Allah, anha padanya beliau Aisyah, anna sesungguhnya Aisyah qalat, yaitu telah berkata oleh beliau Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqsimu yaitu membagi oleh Rasulullah, fayatilu lalu berbuat adil oleh Rasulullah, wa yaqulu dan berkata atau berdoa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Allahumma ya Allah, hadza bermula ini qasmi yaitu bagianku, fima di dalam sesuatu amliku yang telah memiliki oleh aku,
Fala talumni, maka janganlah menindak oleh engkau ni kepadaku fima, di dalam sesuatu tamliku yang memiliki oleh engkau, wala amliku dan tidak memiliki oleh saya. Yakni menghendaki oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qalba wal mahabbata. Al-qalba pada hati, wal mahabbata dan pada cinta. Akhrajahu ashabus sunani, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis ashabus sunani oleh pemilik atau para pemilik hadis-hadis sunan, yaitu Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Jadi jelas sekali bahwa Rasulullah SAW berusaha berlaku adil untuk urusan nafkah lahir, yaitu sandang pangan papan dan giliran. Sandang pangan papan dan giliran. Tetapi dalam urusan hati Rasulullah nggak bisa memiliki. Fala talumni fi ma tamlik wala amlik. Jadi urusan hati dan cinta, hati itu adalah milik Allah dan cinta miliknya kita. Ya tergantung setrum itu tadi. Ya Rasulullah SAW, istri beliau yang beliau paling cintai adalah Aisyah. Aisyah saat beliau poligami, tetapi sebelum beliau poligami, istri beliau yang paling beliau cintai adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsirihi. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam Al-Qurtubi ialah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsirihi, di dalam kitab tafsir beliau. Wa nazalat dan telah turun al-ayatu oleh ayat bisababi Saudata binti Zam'ata, dengan sebabnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Rawat telah meriwayatkan At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala telah berkata oleh beliau Ibnu Abbas, khasyat telah takut Saudatu oleh Saudah, yaitu Saudah binti Zam'ah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyutalliqa pada sekiranya menceraikan pada dia Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata oleh beliau Saudah binti Zam'ah, la tutalliqni wa amsikni. La tutalliq, janganlah menceraikan oleh engkau wahai Rasulullah ni kepadaku. Wa amsik, dan tahanlah oleh engkau wahai Rasulullah ni padaku. Waj'al, dan jadikanlah oleh engkau wahai Rasulullah yaumi, pada hariku, minka dari engkau, li Aisyata, untuk Aisyah. Fafa'ala, lalu mengerjakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Wa in imra'atun, dan jika seorang wanita, seorang perempuan, khafat, takut oleh dia imra'ah, min ba'liha, dari suaminya imra'ah, nusuzan, pada perlakuan nususnya. Nusus itu ya tidak melakukan hak dan kewajibannya. Au i'radun, atau berpaling oleh dia suami. Fala junaha, maka tidak mengapa, alias tidak ada dosa, alaihima, atas keduanya, yaitu suami istri, ayyusliha, oleh sekiranya melakukan perdamaian oleh keduanya, bainahuma, di antara keduanya, sulha, dengan suatu perdamaian. Wasulhu, bermula perdamaian, khairun, yaitu lebih baik. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran dari salah satu istri beliau, yaitu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, tatkala beliau telah menjadi tua. Tatkala Saudah binti Zam'ah telah menjadi tua, beliau takut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan beliau. Kemudian Saudah binti Zam'ah dengan ridhonya, dengan relanya hatinya, menyerahkan hari-hari bagiannya, hari gilirannya, untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anha. Karena Saudah binti Zam'ah paham persis, paham betul bahwa dari seluruh istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Sehingga Saudah binti Zam'ah menyerahkan seluruh hari-hari giliran beliau hanya untuk Aisyah. Sehingga para ulama berdasarkan ayat Al-Quran dan dalil hadis ini memberikan hujah istinbat hukum bahwa boleh
bagi seorang suami tidak memberikan jatah giliran kepada salah satu istri dengan syarat bahwa istrinya itu ridho, hatinya rela. Masalahnya kan ada juga wanita itu yang sudah diberikan perhatian lebih, diberikan giliran lebih, bahkan diberikan harta yang melimpah juga melebihi yang lain. Tetapi memang dasar hatinya itu rakus, tamak dan serakah, sehingga dia merasa kurang dan kurang. Padahal bukan. Kalau seandainya suaminya itu sudah takut kepada Allah dan berusaha adil sesuai dengan yang digariskan oleh syariat agama Islam, yaitu adil dalam urusan nafkah lahir, sandang, pangan, papan dan juga giliran. Tetapi kalau memang ada salah satu istri yang memang hatinya rakus, tamak dan serakah, merasa kurang dan kurang dan kurang, dan dia berkata dimanapun bahwa suaminya tidak berlaku adil, maka suami sudah tidak berdosa. Karena memang hati istri itulah yang menjadikan ridhonya keadilan dalam poligami maupun dalam rumah tangga yang lain. Bahkan apabila seorang suami tidak memberikan nafkah, sandang, pangan, papan sekalipun, asalkan dia istrinya ridho, rela, itu juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ada dasarnya, ada. Ya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi seluruh kehidupan Rasulullah itu menjadi teladan dan menjadi hukum bagi umatnya. Yaitu tatkala Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, yaitu istri Rasulullah SAW yang pertama. Kan sudah kita ketahui bersama bahwa saat itu Rasulullah SAW adalah keadaan yatim piatu yang tidak punya apa-apa, dinikahi oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya, kaya harta, hartanya melimpah ruah. Terutama tatkala Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu usia 40 tahun, maka seluruh hartanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid diserahkan kepada suaminya. Untuk apa? Untuk seluruh kegiatan dan perjuangan dakwah. Oleh sebab itulah para wanita harus paham persis bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah. Jangan hanya meniru begini, aku kepingin menjadi istri satu-satunya, monogami, istri satu-satunya oleh suamiku sebagaimana Khadijah. Tetapi harta suami digagai sendiri, harta suami ingin dimiliki sendiri, harta dia mana nggak ada, pengorbanan dia mana nggak ada. Ini namanya wanita yang Masya Allah inginnya seperti Sayyidah Khadijah, ingin menjadi istri satu-satunya, tetapi hartanya nggak ada yang diberikan untuk suami. Bahkan seluruh harta suami ingin digagai, ingin dimilikinya.